Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 183 mewajibkan saum bulan Ramadan kepada kita semua sebagai orang mukmin, Allah mengakhiri ayat tersebut dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum seperti telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan, salah satunya adalah bahwa saum itu sebagai wasilah, sebagai madrasah untuk mencetak insan-insan yang bertakwa. Berarti seseorang dikatakan berhasil dan sukses saumnya bukan tidak batal saumnya, tetapi ketika orang tersebut mampu meningkatkan ketakwaan dirinya dengan saum yang dia laksanakan. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kita mengevaluasi tentang ketakwaan kita? Apakah ketakwaan kita sudah meningkat, ataukah masih tetap, ataukah mungkin menurun dengan saum tersebut? Sebagai bahan evaluasinya adalah kita pahami dulu siapa atau apa karakter orang-orang yang bertakwa itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup, Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya adalah hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dengan kata lain adalah orang-orang yang bertakwa itu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya. Orang yang menerjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah mungkin yang dimaksud oleh Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah. Ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW disebut sebagai Al-Quran alladzi yamshi alal ard. Rasul adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Berarti kesimpulannya, kalau kita ingin mengevaluasi tentang saum kita, apakah sudah kena target atau belum, apakah sudah mengantarkan kita kepada derajat takwa atau belum, maka kita lihat bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah kita sudah menjadi sahabat Al-Quran? Apakah membaca Al-Quran sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan kita sehari-hari? Apakah menghafal Al-Quran sudah menjadi kebiasaan kita? Apakah mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran sudah menjadi kebiasaan kita? Kalau ternyata itu sudah kita capai, alhamdulillah kita menjadi orang yang bertakwa. Berarti
Ikhwatul iman sekalian, orang yang ibadahnya, orang yang saumnya sukses adalah orang yang takwanya bertambah. Orang yang bertakwanya tambah adalah orang yang semakin dekat dengan Al-Quran. Berarti kesimpulannya, orang yang saumnya berhasil adalah orang yang semakin dekat dengan Al-Quran. Mari kita evaluasi kita semua. Kita saum sekarang sudah memasuki hari ke-18. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Sudah berapa lama kita, sudah berapa banyak kita baca? Apakah sudah khatam ataukah sudah setengahnya, lebih atau kurang? Dan tentunya hafalannya sudah bertambah dan sudah diamalkan sedikit-sedikit. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak, berarti takwa atau tidak. Mudah-mudahan saum yang sedang kita laksanakan saat ini mengantarkan kita kepada derajat takwa, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang masuk kategori sahabat-sahabat Al-Quran, sehingga layak nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat minimal dari dua, yaitu dari saum dan dari Al-Quran. Itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.